Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Demita Yuninasari, nomor absen 34 dari kelas 10 IPA 9. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi matematika perminatan, yaitu vektor pada R2 atau dimensi 2. Oke, nah pada vektor di R2 ini saya akan membahas 4 topik. Yang pertama yaitu vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Yang kedua yaitu ada operasi aljabar pada vektor di bidang R2. Yang ketiga yaitu ada banyak vektor di R2. Yang keempat yaitu ada vektor satuan di bidang R2. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Jadi yang saya akan jelaskan pertama satu-satu. Nah, dimulai dari vektor kolom. Vektor A dapat dijadikan dalam bentuk pasangan bilangan terurut seperti yang sudah saya gambar di sini, yaitu XA dan YA, atau ditulis sebagai vektor A sama dengan XA YA yang dilakukan di dalam kolom berurutan yang dinamakan dengan vektor kolom, di mana XA ini menyatakan pergeseran XA pada satuan sejajar di sumbu X, dan YA menyatakan pergeseran YA satuan sejajar pada sumbu Y. Nah, kemudian perhatikan gambar berikut. Di sini P merupakan titik yang berjarak 4 ke kanan dan 3 ke atas, atau disebut dengan vektor Vicky, yang menunjukkan perpindahan sebuah mobil dari titik P ke titik Q. Perpindahan dari titik P dan ke titik Q menunjukkan 4 satuan ke kanan dan 3 kesatuan ke atas, sehingga didapat jarak VQ sama dengan 4 dan 3, atau bisa ditulis seperti ini, 4, 3. Oke, lanjut ke vektor baris. Nah, vektor A dapat disajikan dalam bentuk pasangan bilangan terurut. Nah, bedanya pada vektor kolom sebelumnya, jika vektor kolom itu disajikan dalam bentuk kolom, dan vektor baris ini disajikan dengan berbaris, secara berbaris sejajar, atau ditulis dengan cara vektor A sama dengan XA YA, YA, yang dinamakan dengan vektor baris, di mana halnya sama seperti sebelumnya. XA menyatakan pergeseran XA satuan sejajar dengan sumbu X, YA menyatakan pergeseran YA satuan sejajar dengan sumbu Y. Nah, di sini ada contoh gambar. Di sini ada titik P ke titik Q. Gambarnya sama seperti sebelumnya, dapat ditulis seperti ini. Jarak PQ atau vektor PQ dapat ditulis dengan 4,3, ditulis dengan berbaris sejajar. Kemudian yang ketiga yaitu vektor basis. Vektor basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Nah, di sini saya menggambar garis bisa dilihat. Nah, vektor basis yang searah dengan sumbu X dinamakan vektor I. Bisa digambarkan atau ditulis dengan vektor I sama dengan 1,0, atau vektor I sama dengan 1, 0. Ini yang pertama itu vektor I sama dengan 1,0 itu dalam bentuk baris, dan yang kedua ini vektor I sama dengan 1, 0 dalam bentuk kolom. Nah, di sini dapat digambarkan, saya buat ilustrasi. Di sini titik 1, 0. Di sini terletak dari vektor I itu. Nah, yang kedua itu vektor basis yang searah dengan sumbu Y, dinamakan vektor J. Di mana vektor J ini bisa ditulis juga, misalnya seperti 0,1 yang ditulis secara berbaris, atau vektor J sama dengan 0,1
1 yang ditulis secara kolom. Nah, di sini saya gambar ilustrasi vektor J 0,1. Oke, lanjut vektor basis. Nah, pada contoh ini vektor basis terdapat titik dari 0 ke A, dimana dapat ditulis itu X, Y, atau bisa dibuat seperti jika dijumlahkan atau dicari koordinatnya, bisa kita gunakan vektor 0A ini seperti XI ditambah YJ. Nah, contohnya diketahui titik A dan titik B itu, titik A sama dengan 3,6 dan titik B 4,2, maka tentukan vektor BA dalam bentuk vektor kolom, vektor baris, dan juga vektor basis. Nah, jadi penyelesaiannya yang pertama yaitu dalam vektor kolom. Nah, vektor BA dapat ditentukan dalam vektor kolom, tinggal kita langsung masukkan saja. Vektor A-nya itu 3,6 bisa kita buat dalam kolom yang dikurangi dengan vektor B yaitu 4,2, bisa kita tuliskan dalam kolom seperti ini. Kemudian kita tinggal kurangi, yaitu 3 dikurang 4 sama dengan min 1 dan 6 dikurang 2 sama dengan, jadinya di sini terdapat min, jadinya 6 ditambah 2 sama dengan 8. Selanjutnya di sini ada yang kedua, vektor baris. Kita berdasarkan hasil jawaban yang sudah didapatkan sebelumnya, dapat dituliskan langsung vektor baris dari BA yaitu min 1,8. Nah, yang ketiga yaitu vektor basis. Vektor basis BA-nya ini bisa kita ubah, yaitu min 1-nya itu menjadi min 1 itu kan berada di dalam posisi X dan 8-nya ini berada di posisi Y. Nah, kita tinggal tambahkan X-nya itu diganti dengan I dan Y-nya itu diganti dengan J. Jadinya seharusnya min 1X itu menjadi min 1I dan ditambah dengan 8J. Atau kita bisa hilangkan satunya, tidak usah dibuat, menjadi yaitu min I ditambah 8J. Oke. Jadi yang kedua, mohon maaf di sini terpotong. Operasi aljabar pada vektor di bidang R2. Nah, operasi aljabar pada vektor di ruang 2. Jika vektor A sama dengan X1 dan Y1 dan vektor B sama dengan X2, Y2, maka yang pertama yaitu vektor A ditambah vektor B sama dengan X1, Y1 ditambah X2, Y2. Maka tinggal kita langsung tambahkan, yaitu vektor X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Dan cara menjumlahnya itu sejajar. Ya. Yang kedua yaitu vektor A dikurang vektor B. Nah, caranya sama, yaitu X1 dan Y1 dikurang X2, Y2. Maka tinggal kita langsung kurangkan, yaitu menjadi X1 dikurang X2, kemudian Y1 dikurang Y2. Nah, yang ketiga di sini ada vektor A sama dengan vektor B, di mana X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Nah, yang keempat di sini ada K dikali dengan vektor A atau skalar, perkalian skalar dengan vektor. Jadi kita tinggal kalikan, yaitu K dikali dalam kurung X1 dan Y1, maka tinggal kita kalikan, yaitu K dikali X1 menjadi KX1 dan Y dikali
Y1 dikali K akan menjadi KY1 dengan K sebuah konstanta. Nah, di sini terdapat contoh. Jika vektor A sama dengan 5i ditambah 4j, vektor B sama dengan 2i dikurang j, dan vektor C sama dengan 4i ditambah 7j. Maka tentukan yang pertama yaitu vektor A ditambah vektor B, dan yang kedua yaitu 2 vektor A dikurang vektor C. Nah, penyelesaiannya. Yang pertama yaitu vektor A ditambah vektor B. Di sini bisa ditambah, yaitu vektor A yang tinggal kita masukkan menjadi 5 ditambah 5i ditambah 4j ditambah 2i dikurang j. Maka tinggal kita tambah, yaitu 5i ditambah 2i yaitu menjadi 7i, dan 4j dikurang j itu artinya dikurang 1 menjadi 3j. Nah, ya di sini yang kedua yaitu 2 vektor A dikurang vektor C. Nah, di sini tinggal kita tulis yaitu 2 dikali dalam kurung vektor A yaitu 5i ditambah 4j, kemudian dikurangkan dengan vektor C yaitu 4i dan 7j. Kemudian tinggal kita kalikan, yaitu yang pertama 2 dikali 5 sama dengan 10i dikurang dengan 4i sama dengan 6i. Bisa kita tulis dengan 6i. Kemudian 2 dikali 4j itu hasilnya 8j yang dikurang dengan 7j, maka hasilnya itu menjadi j atau 1j. Nah, di sini terdapat contoh yang kedua. Diketahui jajar genjang ABCD dengan koordinat A 2,1, koordinat B min 5,1, koordinat C min 3,4, dan koordinat D P, Q. Maka di sini pertanyaannya yaitu tentukanlah koordinat titik D. Jadi cara penyelesaiannya di sini anggap saja ilustrasi dari gambar jajar genjang ABCD. Kemudian pada jajar genjang ABCD vektor terdapat vektor AB yang sejajar dengan vektor DC. Kemudian kita bisa menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu jika terdapat vektor AB maka vektor B dikurang vektor A, di mana vektor B-nya itu min 5, 1, dan vektor A-nya itu 2, 1. Kemudian vektor DC bisa kita kurangkan, yaitu C dikurang D, maka hasilnya itu min 3, 4 dikurang PQ. Kita tulis PQ karena D-nya belum diketahui. Jadi tinggal kita kurangkan, yaitu yang vektor AB-nya ini bisa kita kurangkan, yaitu min 5 dikurang 2 sama dengan min 7, dan 1 dikurang 1 sama dengan 0, sama dengan min 3 dikurang P dan 4 dikurang P. Kemudian di sini ada langkah selanjutnya. Yang pertama, di sini kuning yang pertama itu kita bisa mencari P-nya, yaitu kita ambil dari min 3 dikurang P sama dengan min 7. Kemudian kita pindah ruaskan, yaitu menjadi P sama dengan min 3 dikurang min 7. Nah, di sini min 3 karena terdapat min, artinya min 3 ditambah 7, yaitu P, sehingga P-nya menjadi sama dengan 4. Yang kedua, yaitu 4 dikurang Q sama dengan 0. Karena tidak ada bilangan lain atau ini 0, kita pindah ruaskan, jadi Q sama dengan 4, sehingga dapat hasilnya koordinat D itu sama dengan 4,4. Oke. Baik, yang ketiga, saya akan menjelaskan panjang vektor di bidang R2 atau di dimensi 2. Oke. Panjang vektor di dimensi 2, di ruang 2. Panjang vektor A sama dengan XY yang ditulis dengan panjang
vektor A seperti yang sudah saya gambar di sini dapat ditentukan dengan rumus panjang vektor A sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, jika titik pangkal vektor berada di titik 0,0, misalnya vektor AB dengan A yaitu XA, YA dan B yaitu dengan XB, YB, maka panjang vektor AB sama dengan akar dari XB dikurang XA kuadrat ditambah dalam kurung XB dikurang YA kuadrat. Seperti di sini ada contoh. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, koordinat B min 2,1 dan koordinat C 0,4. Maka tentukanlah panjang vektor BC. Nah, di sini kita penyelesaiannya. Panjang vektor BC sama dengan akar dari dalam kurung XC dikurang XB kuadrat ditambah YC dikurang YB kuadrat. Nah, di sini tinggal kita masukkan angka-angkanya, yaitu XC yaitu 0 dikurang XB min 2 kuadrat ditambah YC sama dengan 4 dikurang YB sama dengan 1 kemudian dikuadratkan, maka hasilnya menjadi 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasil dari 2 kuadrat itu 4 dan 3 kuadrat itu 9, maka 4 tambah 9 sama dengan 13. Nah, yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang vektor satuan di bidang R2 atau di ruang 2 atau di dimensi 2. Oke, misalkan vektor A sama dengan XY bukan vektor 0. Vektor satuan dari vektor A disimbolkan dengan E vektor A yang sudah saya tulis di sini, atau bisa ditulis seperti A dan diisi kayak segitiga, tapi bukan segitiga kayak gitu. Yang sudah saya tulis di sini. Kemudian vektor A searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan satu satuan. Makanya di sini disebut vektor satuan. Vektor EA itu searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan satu satuan. Nah, E vektor A kita baca seperti itu. Jadi sama dengan 1 panjang vektor A dikali vektor A, atau bisa ditulis seperti ini. Sudah saya tulis di sini. Kemudian di sini terdapat contoh. Diketahui vektor A sama dengan 6i dikurang 8j. Tentukan vektor satuan dari A. Maka penyelesaiannya. Vektor A sama dengan 6 dikurang 8. Kita ubah dulu ke bentuk seperti biasanya, ke bentuk vektor baris. Kita ubah ke bentuk vektor baris, di mana I-nya itu merupakan X dan Y-nya itu J-nya itu merupakan Y. Maka tinggal kita buat itu 6, min 8. Kemudian E vektor A ini sama dengan 1 panjang vektor A dikali vektor A. Nah, tinggal kita masukkan itu di sini panjang vektor A itu rumusnya akar dari 6 kuadrat ditambah min 8 kuadrat atau akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tinggal kita ubah saja. Di sini 6 kuadrat ditambah min 8 kuadrat yang kemudian dikalikan dengan 6 dan min 8. Satunya tetap. Kemudian di sini
Di sini kita masuk ke cara berikutnya, yaitu E vektor A itu sama dengan 1, hasil dari 6 kuadrat itu sama dengan 36, dan hasil dari min 8 kuadrat itu sama dengan 64, karena min kali min itu hasilnya plus, jadi kita tulis plus di sini. Kemudian E vektor A ini sama dengan 1 per 10, karena 36 ditambah 64 itu hasilnya 100, dan akar dari 100 itu sama dengan 10. Kemudian di sini tinggal kita kalikan, yaitu 10 dikali dengan 6 dan 10 dikali dengan min 8. Yang pertama yaitu 10 dikali dengan 1 per 10 dikali dengan 6, yaitu hasilnya 6, itu hasilnya 6 per 10. Bisa kita tulis dengan atau disederhanakan dengan 3,5. Yang kedua yaitu 1 per 10 dikali dengan min 8, yang hasilnya yaitu min 8 per 10. Bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, yaitu hasilnya yaitu 4 min 4 per 5. Jadi demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun sebagainya, saya mohon maaf dan saya ucapkan dengan terima kasih. Saya tutup. Sampai jumpa.